Pembelajaran kali ini adalah materi mapel teknologi layanan jaringan dengan tema memahami bagan dan konsep kerja server soft suite berkaitan dengan PBX. Yang pertama yaitu pengertian PBX. PBX adalah Private Branch Exchange, adalah sebuah sentral privat dengan fitur seperti sentral publik yang digunakan oleh suatu lembaga atau perusahaan dalam melayani komunikasi internet perusahaan tersebut. Ini adalah gambar PBX. PBX dapat dijabarkan sebagai penghubung antara telepon dalam perusahaan dengan jaringan telepon publik atau PSTN melalui trans, yaitu jalur penghubung komunikasi antara pengirim dan penerima melalui central office. PBX dapat pula diartikan sebagai perangkat keras elektronik telekomunikasi yang berfungsi sebagai pembagi atau pengatur antara bagian internal dan eksternal. Kita contohkan gambarnya seperti ini. Fungsi PBX. Sistem PBX secara fungsional memiliki 4 tugas panggilan pengolah utama, yaitu yang pertama, membuat koneksi atau sirkuit atau menghubungkan antara telepon pengguna dengan telepon yang dituju. Misalnya, pemetaan ke nomor tujuan untuk jaringan telepon tidak sibuk. Yang kedua, menjaga koneksi atau sambungan selama menggunakan telepon, yaitu dengan menyalurkan sinyal suara antara pengirim dengan penerima pesan. Yang ketiga, mematikan koneksi atau hubungan jaringan telepon sesuai dengan perintah pengguna telepon. Yang terakhir yaitu menyediakan informasi untuk kepentingan akuntansi, misalnya menampilkan lama waktu panggilan atau metering call. Selain fungsi dasar di atas, PBX juga menawarkan layanan panggilan lain dan kemampuan umum lainnya yang tentu saja berbeda dengan layanan yang serupa dari sistem yang berbeda. Kemudian, fungsi-fungsi inilah yang membedakan PBX dengan sistem lainnya. Kemampuan umum tersebut meliputi yang pertama, layanan otomatis panggilan layanan otomatis directory, di mana panggilan dapat dialihkan ke karyawan yang diberikan dengan memasukkan huruf nama karyawan tersebut. Yang kedua adalah layanan otomatis nada tunggu. Yang ketiga adalah metering call atau tampilan waktu panggilan. Yang keempat yaitu memblokir panggilan. Yang kelima adalah pengalihan panggilan, atau di mana panggilan telepon sedang sibuk atau tidak diangkat. Transfer panggilan. Selanjutnya panggilan tunggu. Selanjutnya panggilan pick up, panggilan konferensi, modifikasi kata sambutan, panggilan cepat, direct inward dialing, dapat melakukan panggilan telepon ke banyak jaringan dalam satu area, bisa disebut telekonferensi. Selanjutnya DISA, direct inward system access, adalah kemampuan melakukan panggilan dari internal ke saluran telepon luar. Follow me merupakan rute panggilan yang masuk
hingga akhirnya panggilan dijawab atau pada tahap telepon dialihkan ke sistem surat suara. Sistem ini dikonfigurasi dengan daftar nama atau nomor seseorang. Yang selanjutnya adalah respon interaktif suara. Yang selanjutnya layanan musik tunggu. Surat suara. Pengalihan panggilan di mana panggilan telepon sedang sibuk atau tidak diangkat. Pengertian soft switch. Soft switch merupakan entitas berbasis software yang menjadikan fungsi kontrol panggilan pada jaringan IP. Soft switch diperkenalkan dan dikembangkan oleh ISC, International Soft Switch Consortium, yang sekarang telah berubah namanya menjadi International Packet Communication Consortium atau IPCC. Dan terakhir berubah lagi namanya menjadi Multi-Service Switching Forum atau MSF. Soft switch adalah suatu alat yang mampu menghubungkan antara jaringan sirkuit dengan jaringan paket. Termasuk di dalamnya adalah jaringan telepon tetap atau PSTN, internet yang berbasis IP, kabel TV, dan jaringan seluler yang telah. Cara kerja soft switch berkaitan dengan PBX. Sebuah sistem IP PBX terdiri dari satu atau lebih telepon SIP dan secara opsional VoIP gateway yang terhubung ke jalur server client SIP baik berupa software. Fungsi IP PBX mirip dengan cara kerja proxy server sebuah software. Contohnya, softphone mendaftar ke IP PBX dan ketika mengalami panggilan secara otomatis semua sistem itu akan terhubung pada IP PBX. Dan IP PBX memiliki daftar semua ponsel sesuai SIP. Mereka dapat berhubungan dengan rute jaringan internal dan menggunakan gateway VoIP. Oke, materi kali ini sudah selesai. Sekarang kita lanjut ke latihan soal. Untuk mengerjakan soal ini bisa dilihat di materi yang sudah saya jelaskan tadi. Silakan mencoba. Berbagi ilmu itu berkah.